Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Lalu Bapak Ibu Saudara jangan skip atau jangan lewati video-video saya, agar supaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan setiap video-video saya. Lalu kemudian like sebanyak-banyaknya video ini, agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa kami agar supaya Tuhan selalu memberkati, membuat Bapak Ibu Saudara berhasil, dan Bapak Ibu Saudara dalam penyertaan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 2930. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dan saya akan memberikan tema renungan saya atau tema khotbah saya hari ini adalah, atau saat ini adalah, orang beriman yang pantas. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan nanti saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi di kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai agam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Ini menceritakan tentang rahasia panggilan orang-orang yang di luar orang Yahudi. Nah, di mana Rasul Paulus menuliskan ini untuk orang-orang yang non-Yahudi, ya, di mana dia ingin sampaikan bahwa kepada dia itu yang paling hina di antara segala orang kudus, ya, yang telah dianugerahkan kasih karunia. Jadi Rasul Paulus ini menyadari bahwa hidupnya itu ada karena kasih karunia atau karena His grace, ya, untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, ya. Jadi diperuntukkan kepada orang-orang yang bukan Yahudi untuk firman Tuhan, karena memang kalau kita tahu bersama Apostol Peter atau Rasul Petrus itu diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi, ya. Makanya ketika dia bergabung dengan orang-orang non-Yahudi, makanya dia ditegur oleh Rasul Paulus waktu itu, ya. Ya, ada kisahnya seperti itu. Tapi saya nggak bahas itu. Saya akan memberitakan tentang apa yang ada di dalam isi di dalam kitab Efesus pasal 3, ya, ayat yang ke-8 sampai 13. Nah, di sini Rasul Paulus ingin mengemukakan bahwa ada kekayaan yang besar di dalam Kristus, ya. Kekayaan dalam Kristus sangat besar, dan ada penguasa pemerintah di sorga itu, ya. Ada beragam hikmat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa melihat ada beberapa alasan mengapa kita menjadi orang beriman yang pantas. Kita tahu bersama kisah tentang Rasul Paulus, ya, ketika dia terkatung-katung di kapal, ketika dia dipatok ular, dan ketika dia berada dalam ancaman lain, dilempari batu dan dianiaya dan lain sebagainya, bahkan dipenjarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita dapat mengacu pada satu pribadi ini, satu model ini, yaitu Rasul Paulus. Dia itu orang yang sebenarnya memiliki, atau orang yang beriman yang pantas. Kenapa? Karena dia udah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya. Dia nggak pusing dengan segala persoalan, dengan segala ancaman dan sebagainya. Yang dia ingin adalah
agar supaya orang-orang yang belum diselamatkan itu diselamatkan oleh Tuhan melalui kabar firman Tuhan atau pemberitaan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia kemukakan dan katakan kepada orang-orang Efesus atau jemaat-jemaat bahkan hamba-hamba Tuhan bahwa kamu tuh jangan tawar hati, ya, karena melihat kesesakanku, karena mungkin aku di penjara, aku menceritakan kesaksianku mengenai aku di karam kapal dan sebagainya. Jadi dia ingin menyatakan bahwa tetap ada pertolongan Tuhan. Tuhan nggak akan pernah tinggal, ya, nggak akan pernah tinggal diam. Tuhan akan terus menyertai dia, ya, karena Tuhan itu punya punya maksud yang mulia untuk suatu pribadi ini, yaitu Rasul Paulus. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, kita menjadi orang beriman yang pantas. Berarti ada dong Pak Pendeta orang beriman yang tak pantas gitu. Nah, ada orang-orang yang beriman, katanya beriman hanya di mulut saja, tapi nggak pantas. Kenapa saya bilang nggak pantas? Karena hanya sekedar di mulut. Orang kan bisa ngaku-ngaku sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, tapi apakah pantas? Pantas itu dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran saya. Pantas itu adalah ukuran Tuhan, di mana, ya, Tuhan yang menjadi hakim kepada dia, bukan bukan si A, si B dan sebagainya. Nah, pantas di sini saya hanya bisa mengacu kepada seorang pribadi Rasul Paulus yang begitu pantas menjadi orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ada beberapa alasan mengapa Rasul Paulus menjadi orang yang pantas. Ya, alasan pertama karena dia tidak penuh kecurangan. Nah, kalau kita lihat Rasul Paulus ini dalam pelayanan penginjilan dan lain sebagainya, itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tidak ada kecurangan di dalam hidupnya, sekalipun memang dia adalah orang Yahudi Tulen, ada orang Ibrani Tulen, dan dia adalah orang yang dari suku Benyamin, tapi dia begitu luar biasa. Dia sangat jujur ingin mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman kesaksiannya ketika berada dalam suatu fase di mana itu dia ada dalam masalah yang cukup kronis, sehingga seolah-olah Tuhan nggak bisa tolong dia, karena waktu itu dia katakan bahwa ada suatu duri dalam daging yang dimana mengkocok dia, kan gitu. Jadi otomatis dia dapat melewati semua itu, ya, ya. Kenapa? Karena tidak penuh kecurangan. Dalam arti begini, hidupnya hanya untuk Tuhan saja, mau melayani untuk Tuhan, mau bekerja sama dengan Aquila dan Priscilla dalam usaha itu, semuanya untuk Tuhan, seperti itu. Sehingga dia dapat katakan, apa yang kita perbuat itu lakukanlah untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk diri kita sendiri. Segala kesuksesan, segala segala pencapaian kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah, itu alasan, ya, kita tidak perlu kecurangan. Yang kedua, karena kita tidak masa bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita tuh nggak masa bodoh, ya. Kita menjadi orang beriman, kenapa? Karena kita tuh nggak masa bodoh. Orang kalau nggak pantas, ya, beriman itu orangnya masa bodoh. Ya udah dah, aku udah nggak mau lagi. Sekalipun bahkan orang menegur dia, menasihati dia udah nggak dengar. Kenapa? Karena masa bodoh dengan hidup ini. Nggak ada lagi yang merangkul dia selain kalau Tuhan yang datang langsung kepada dia, ya. Kenapa? Karena dia masa bodoh. Nah, seharusnya kalau dia punya uh, uh, mungkin ada orang-orang yang sepertinya kita lihat mereka mereka itu begitu masa bodoh dengan segala keadaan, nggak mau lagi punya pengharapan dan sebagainya. Padahal Tuhan begitu sayang sama mereka. Tuhan tuh begitu sangat mengasihi mereka. Tuhan itu ingin menjadikan mereka lebih berharga lagi. Tapi mereka sendiri yang menolak, ya, sehingga kasih karunia itu hilang dalam kehidupan mereka. Makanya jadikan, ya, Tuhan itu sebagai raja dan Tuhan dalam dalam kehidupanmu, sehingga ketika engkau mungkin merasa masa bodoh, nggak mau ngapa-ngapain, dan maunya hanya melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, ya, mari kita singkirkan itu. Ya, kita tidak mau masa bodoh, kita mau bergerak untuk Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan pasti berkati masa depan saya, seperti itu. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan ketiga, ya, mengapa kita menjadi orang beriman yang pantas? Karena kita melakukannya hanya untuk Tuhan saja, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa kita pantas? Kenapa Rasul Paulus pantas? Ya, karena dia, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia melihat cahaya, ketika berjumpa dengan Yesus, ya, dia melihat cahaya kemuliaan Tuhan, dan uh, Tuhan berkata bahwa mengapa engkau mengenai aku. Nah, disitulah dia menyadari bahwa hidupnya hanya untuk Tuhan saja, seperti itu. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah agar kita menjadi orang yang beriman yang pantas? Tentu di sini ada langkah-langkahnya.
Bapak Ibu Saudara, agar supaya kita uh, menyadari bahwa kita nih pantas menjadi orang beriman, tapi kita pantas. Seperti saya katakan tadi, ada orang yang mengaku Yesus Tuhan, ya itu luar biasa, puji Tuhan. Tetapi tidak cukup saja mengaku, kita harus menjadi pantas. Ya, layak nggak kita? Ya, siapapun bisa mengaku. Bahkan kata firman Tuhan, iblis pun percaya ya bahwa Yesus ada, bahwa Tuhan ada. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana langkah-langkah agar kita itu menjadi orang beriman yang pantas? Kita harus memiliki motivasi yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan, dalam apapun, harus memiliki motivasi yang benar. Kalau motivasi kita benar, pasti Tuhan tolong. Ya, kita harus punya motivasi, tapi jangan kita memiliki motivasi yang tidak benar. Kita memiliki motivasi yang benar, yang memuliakan Tuhan, yang hidupnya dalam kebenaran. Lalu, langkah agar kita menjadi orang yang beriman, yang pantas, kita harus memiliki motivasi yang jelas. Ya, nggak cukup benar saja, tapi harus jelas. Bagaimana mungkin kita ini sudah kenakan motivasi yang benar, tapi kalau nggak jelas, kita nggak kasih tahu ke orang-orang, atau kita nggak mungkin, atau nggak jelas ya, asal-asalan dan nggak ada tujuan dan sebagainya, maka itu sia-sia. Nah, harus kita motivasi itu jelas. Motivasinya apa? Ya, harus to the point. Motivasinya apa? Motivasi untuk apa? Itu harus jelas. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, ya, kita kadangkala diperhadapkan dengan persoalan. Nah, makanya motivasi kita harus jelas. Kalau nggak jelas, otomatis ya kita tidak akan menjadi orang beriman yang pantas, karena nggak jelas ya. Rasul Paulus ketika dia menulis firman, ketika dia menulis surat-suratnya, itu pasti jelas ya. Rasul Paulus ketika dia menyampaikan firman, itu pasti jelas ya. Dan bagaimana cara agar, atau langkah-langkah agar kita menjadi orang beriman yang pantas? Nah, kita harus memiliki motivasi yang bermanfaat bagi sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki manfaat ya, atau motivasi yang bermanfaat bagi sesama, bukan hanya untuk diri saya sendiri, bukan hanya untuk siapapun, tetapi untuk semua orang ya. Makanya Kristus menebus dosa-dosa umat manusia, dia gantikan ya nyawanya sebagai tebusan ya, atau dia juga teguhkan itu saat apa? Saat berada di pencurahan Roh Kudus, bahkan sampai sekarang dia masih teguhkan agar supaya apa? Kita memiliki motivasi yang bermanfaat bagi semua orang. Dan marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka dia akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.